warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan materi penelitian pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai pengajuan judul untuk persiapan seminar proposal. Jadi teman-teman, sebelum membuat proposal yang isinya dari bab 1 sampai dengan bab 3, alangkah lebih baiknya judul sudah di-ACC oleh pembimbing akademik. Kemudian judul juga sudah di-ACC oleh perpustakaan dan judul sudah di-ACC oleh kepala atau ketua program studi. Nah, untuk pengajuan judulnya, sebelum teman-teman pergi ke pembimbing akademik masing-masing sesuai dengan yang ada di SIMAK, teman-teman harus mempunyai buku ini dulu, buku bimbingan akademik. Nah, buku bimbingan akademik ini kalau teman-teman sudah punya bisa langsung diisi ya. Nih, belakangnya seperti ini. Nah, kalau yang sudah punya, teman-teman boleh isi mulai dari awal. Mulai dari biodata mahasiswa. Di sini lembar ke-4. Ini diisi biodata mahasiswa lengkap. Kemudian di rencana studi ini mulai dari semester 1 atau di hasil studinya saja. Jadi yang kalian punya KHS atau transkrip nilai boleh ditulis di sini, mata kuliahnya apa, nilainya apa. Tujuannya adalah untuk membackup ketika nanti terjadi error di SIMAK. Nah, kalian punya catatannya di sini. Kemudian untuk pengajuan judul itu terletak di halaman. Nah, di halaman mulai halaman 41. Jadi mulai halaman agak akhir ya. Ini di halaman 41, di sini ada judulnya adalah lembar persetujuan judul skripsi. Di sini teman-teman menuliskan nama, NPM, semester, kemudian tahun akademik. Nah, di sini juga menuliskan yang pertama adalah masalah. Jadi masalah yang timbul di lapangan yang kemarin sudah teman-teman cari, tulis di sini. Ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya. Setelah permasalahannya ditulis, nanti kalian akan menjadikan salah satu judul atau 3 judul atau 5 judul. Nah, judulnya ditulis di sini. Ya, ini jangan dulu ditulis di sini di judul, lembar judul. Judul berdasarkan dari permasalahan yang timbul di lapangan. Kemudian setelah itu baru bertemu dengan pembimbing akademik masing-masing. Boleh via telepon dulu janjian, boleh via WA karena memang sekarang sedang pandemi. Boleh bertemu langsung dengan pembimbing akademik. Jika sudah, bentuk ACC-nya boleh format WA ataupun bertemu ya. Kalau bertemu, nanti akan ditentukan tuh dari salah satu ketiga judul ini, salah satunya akan dijadikan sebagai judul skripsi kalian. Nah, judul yang sudah di ACC, kalian tulis di sini, di lembar ini, kemudian ditandatangani oleh pembimbing akademik, ya, di sini. Kemudian jangan lupa teman-teman ke perpustakaan, itu untuk mengecek judul tersebut sudah pernah ada atau belum. Itu perpustakaannya ada di lantai 2. Kalau kalian naik tangga FKIP itu di gedung E, belok ke sebelah kanan di perpustakaan ya, di situ ada Mas Taat. Nah, di situ kalian boleh tanda tangan dan cap. Setelah selesai kedua ini, kalian jangan lupa bertemu dengan saya kalau bisa dengan membawa form 1. Form 1 adalah form untuk ujian seminar proposal. Di sini nanti saya sudah tanda tangan, maka judul kalian sudah sah untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan proposal skripsi. Jangan lupa isi dari proposal skripsi adalah mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Jangan lupa ditambahkan dengan daftar pustaka. Kemudian, kalau misalkan kalian belum punya buku ini, berarti kalian harus mengkolektifkan ke ketua kelas. Jadi ketua kelas mendata mulai dari nama, kemudian NPM ya, kemudian kalian masuknya reguler mana. Nah, nanti kalau misalkan sudah didata, kalian boleh ambil di TU, ketemu dengan Bu Widya atau Bu Nisa, itu boleh. Itu untuk mengambil buku ini. Kalau yang sudah pernah punya tapi hilang, itu kalian bisa membeli juga, ada di TU. Boleh ke Bu Widya ataupun Bu Nisa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk form 1 kalian bisa dapatkan di TU, itu ada di dinding sebelah kanan. Lihat
di pojok sini biasanya ya, di sebelah sini itu ada tulisan form 01. Nah, nanti kalian isi data-datanya di sini, kemudian ditandatangani oleh pembimbing akademik. Jadi pembimbing akademik ada 2, tanda tangan di buku buku bimbingan akademik, kemudian tanda tangan di form 1 untuk ujian proposal skripsi. Kemudian setelah itu jangan lupa kalian juga harus menandatanganinya, nanti ada di sebelah sini, sebelah kiri ya. Setelah itu nanti ada 4 kolom yang memang harus diisi, itu dicap dan ditandatangan oleh DAPA. Jadi kalian cukup ke DAPA, nanti dicek oleh DAPA untuk transkrip nilainya, untuk pembayarannya, kemudian untuk pembayaran seminar proposal. Nah, pembayaran seminar proposal saat ini nanti kalian bisa dapatkan infonya di TU. Kemudian terakhir baru ada tanda tangan saya sebagai Kaprodi. Maka tadi saya bilang kalau mau ketemu dengan pembimbing akademik ataupun dengan saya, kalau bisa kalian sudah membawa buku ini, kemudian membawa form 01 yang untuk ditandatangani dan sebagai salah satu syarat untuk kalian mengikuti seminar proposal. Itu yang harus kalian tahu untuk persyaratan yang memang harus kalian siapkan untuk seminar proposal. Kemudian kalau misalkan kalian sudah lengkap semua, harapannya adalah ketika judul ini nanti memang sudah di-ACC oleh pembimbing akademik, kalian selesai semester 6 bisa langsung seminar proposal. Maka akan lebih mempercepat proses perkuliahan kalian. Harapannya adalah seperti itu. Jadi kalian bisa selesai di 3,5 tahun. Oh iya, jangan lupa ketika kalian ingin tanda tangan saya itu di form 1 yang paling bawah tadi, itu jangan lupa harus ada paraf dari teman-teman Himor. Itu adalah salah satu syaratnya, jadi agar ketahuan kalian sudah pernah ikut Jambore atau belum, gitu ya. Jadi kalau yang sudah punya atau sudah pernah ikut, jangan lupa siapkan sertifikat. Bagi yang belum pernah ikut Jambore, karena memang ini sedang pandemi juga, jangan khawatir. Jangan berpikir bahwa wah berarti nanti seminar saya akan tertunda-tunda. Tidak ya. Tapi kalian akan mengikuti program yang memang disediakan oleh Himor, teman-teman Himor. Maka jangan khawatir ketika yang belum ikut Jambore, tetap harus tanda tangan dari Himor ya. Jadi nanti akan ada materi-materi dari teman-teman Himor yang bentuknya mungkin ada offline dan online seperti itu. Nah, setelah itu saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 2. Sebetulnya di video kemarin sudah sedikit membahas mengenai bab 2. Di bab 2 kalian tuliskan itu adalah kajian teoritis ya. Jadi tulisan bab 2-nya di paling atas gitu ya. Bab 2 bawahnya kajian teoritis. Nah, kemudian di poin A, poin B, poin C itu disesuaikan dengan judul yang ada di dalam proposal kalian, disesuaikan dengan variabel yang terdapat di dalam judul kalian. Nah, biasanya di poin A, B, C ini berkaitan dengan variabel yang kalian tulis di dalam judul. Misalkan judulnya adalah pengaruh latihan push up, misalkan ya, pengaruh latihan push up terhadap kekuatan otot lengan. Maka di poin A-nya kalian boleh tuliskan mengenai pengaruh atau bukan pengaruh, latihan push up. Latihan push up adalah gitu ya, latihan yang seperti apa. Kemudian di poin B-nya kalian bisa tulis di situ adalah tadi saya bilang kekuatan ya, kekuatan otot lengan atau power otot lengan boleh. Nah, berarti kalian di poin B-nya adalah kekuatan otot lengan adalah atau power otot lengan adalah gitu ya. Atau kalian boleh juga di situ menambahkan di poin C adalah struktur bagian lengan. Jadi gambar anatomis secara keseluruhan bagian lengan itu terdiri dari bagian mana sih? Apakah sampai telapak tangan atau hanya sampai pergelangan lengan gitu ya. Itu kalian bisa masukkan. Nah, di poin D-nya kalian bisa masukkan adalah tentang nanti lokasinya mau di mana. Misalkan sekolah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler panjat misalkan ya, karena yang dibutuhkan oleh panjat adalah kekuatan otot lengan ataupun power, salah satunya itu. Maka kalian masukkan di poin D-nya itu adalah karakteristik atau profil SMA mana atau karakteristik siswa SMP di mana yang mengikuti ekskul, itu masuk di poin D ya. Jadi di bab 2 ini sebetulnya tidak terlalu rumit. Yang penting kalian harus mencari sumber yang terpercaya
Boleh dari buku, textbook, boleh dari jurnal, boleh dari e-books, boleh dari itu ya, maksudnya artikel yang memang ada di publikasi, di jurnal, ataupun di proceeding yang memang dipresentasikan, itu pun boleh. Jadi hasil penelitian dari orang boleh, hasil dari orang menulis buku gitu ya, itu boleh. Kemudian pokoknya harus ada sumbernya ya. Itu yang memang harus tercantum di dalam bab 2. Saya rasa kalau bab 2 tidak terlalu rumit. Jadi harapan saya minggu ini kalian bisa menyelesaikan judul yang di ACC dulu. Minggu depan kalian pembuatan bab 2. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalian meng-ACC judul untuk minggu ini. Kalaupun kalian belum sempat minggu ini, usahakan minggu depan sebelum perkuliahan. Jadi semuanya sudah siap ketika sudah mata kuliah penelitian pendidikan, judul sudah di ACC. Oke? Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.